Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Puji syukur kita sampaikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Teriring sholawat beserta salamnya senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang keempat dari beberapa lanjutan hikmah yang ada di dalam kitab Syarhul Hikam yang dikarang oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa karamihi wa a'adda alaina bi barakatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Arrih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka angka la takum bihi li nafsika. Arrih nafsaka ayyuhal murid. Tenangkan dirimu, wahai orang-orang yang berharap untuk bisa sampai kepada Allah, yang berharap untuk bisa wusul kepada Allah. Maka Hadratus Syekh pengarang kitab ini meminta agar menenangkan dirinya minat tadbir, dari ngatur-ngatur diri, dari merencanakan diri. Li amri dunyaka, terhadap perkara-perkara duniamu. Jadi tenangkan dirimu dari ngatur-ngatur diri untuk urusan duniamu. Apa yang dimaksud dengan tadbir ini? Yang dimaksud ngatur diri ini seperti apa? Wa huwa ayyuqaddira syakhsu fi nafsihi ahwalan yakunu 'alaiha 'ala ma taqtadhihi syahwatuhu. Jadi yang dimaksud dengan tadbir di sini adalah seseorang yang menentukan terhadap keadaan dirinya, menentukan terhadap keadaan dirinya sesuai dengan tuntutan syahwatnya, sesuai dengan tuntutan nafsunya. Maka itu namanya tadbir. Nanti kalau sudah besar mau jadi dokter. Nanti kalau sudah lulus sarjana S1 bakalan jadi begini dan begitu. Itu namanya tadbir. Kalau seumpama lulus SMA, nanti saya ingin menjadi pengusaha.
atau ingin menjadi ini dan itu namanya tadbir. Tadbir itu ngatur awak jarine wong Jawa. Ya, ngatur awak itu artinya mengatur-ngatur diri. Wa yudabbiru laha ma yaliku biha min ahwalin wa a'malin. Serta mengatur-ngatur dirinya sesuai dengan kepantasan yang diinginkan nafsunya. Baik itu hubungannya dengan ahwal, keadaan, wa a'mal atau pekerjaan. Pengen seneng, ahwal, keadaan seneng, keadaan kaya, akmal, profesi. Wa yahtammu li ajli dzalika, dan untuk mengejar rencana ngatur diri tersebut, dia benar-benar fokus, benar-benar serius, benar-benar totalitas. Wa hadza ta'bun azim. Tentu tadbir semacam ini adalah kesulitan yang sangat besar. Kesusahan yang amat besar. Ista'jalahu li nafsihi, yang menuntut dirinya untuk benar-benar gigih memperjuangkan apa yang menjadi rencana dirinya. Nah, terhadap hal yang demikian ini, pengarang kitab ini menyuruh kita, arih, pelankan dirimu, arih nafsakah, pelankan dirimu, tenangkan dirimu. Artinya jangan terlalu ngotot-ngotot banget. Kenapa demikian? Wala'alla aktsaru ma yuqaddiruhu la yaqa'u. Karena kadang-kadang sebagian besar yang sudah direncanakan oleh kita, yang sudah ditentukan bahwa nanti bakal begini, bakal begitu, la yaqa'u, ternyata tidak terjadi. Ternyata tidak sesuai rencana. Ternyata tidak sesuai harapan. Nah, ketika seseorang merencanakan sesuatu pada dirinya, sehingga menuntut dirinya harus menjadi sesuatu tersebut, ternyata tidak terjadi. Tidak seperti yang direncanakan, tidak seperti yang diinginkan. Fayakhibu dhunnuhu. Maka kejadian-kejadian semacam ini akan membuat dzonnya, prasangkanya, akan membuat prasangkanya menjadi cacat kepada Allah. Akan membuat praduganya akan menjadi cacat kepada Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Serta kemudian efek-efek yang muncul setelahnya adalah
tarkul ubudiyah, akan meninggalkan penghambaannya kepada Allah. Wa madatu ahkamir rububiyah, dan juga akan melawan terhadap kepastian-kepastian hukum ketuhanan. Wa munaza'atil qadar, dan dia tidak akan menerima terhadap hukum takdir yang berjalan. Wa idha'atil umur, dan pada akhirnya kemudian akan memperhilang, akan mentiadakan terhadap umurnya orang tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita punya keinginan, punya rencana, mesti seperti apa, mesti seperti ini, dan itu tidak dilarang. Silahkan. Tapi pengarang kitab ini beliau berkata, arih, pelankan, tenangkan. Artinya jangan terlalu bergantung kepada hal yang demikian. Bahwa posisi kita harus begini, posisi kita harus begitu. Jadi sudah menentukan terhadap dirinya akan jadi begini misalkan. Maka itu adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Kenapa? Karena hal yang demikian itu akan membuat dia menjadi capek. Akan membuat dia menjadi susah. Sebab sebagian besar dari apa yang direncanakan seseorang ternyata tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Sebagian besar apa yang sudah ditentukan oleh seseorang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, bila hal yang demikian itu betul-betul terjadi kepada seseorang, maka imbas berikutnya, efeknya akan memunculkan beberapa perkara-perkara negatif. Yang pertama, tarkul ubudiyah. Pelan-pelan dia akan meninggalkan penghambaannya kepada Allah. Kenapa? Hidupnya selalu dirundung kekecewaan. Hidupnya selalu dirundung kefrustasian. Pada akhirnya kemudian pelan-pelan dia akan menjauh dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang itu sudah menentukan terhadap dirinya, ketika seseorang itu sudah mematok dirinya harus begini, harus begitu, ternyata kemudian kejadian dan kenyataannya tidak seperti apa yang ditentukan, maka imbas yang akan terjadi selanjutnya adalah hal negatif yang nomor 2, madadati ahkamir rububiyah. Dia akan melawan terhadap tatanan-tatanan ketuhanan. Jadi dia mungkin selama ini salah ngambil Tuhan. Selama ini dia bertuhan kepada nafsunya. Selama ini dia bertuhan kepada dirinya. Sehingga merasa dirinya bisa, dirinya pasti bisa.
Tetapi pada kenyataannya Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah yang mengatur seluruh alam ini. Artinya ketika orang ini kemudian merasakan frustasi yang sangat besar, disebabkan karena apa yang terjadi tidak sesuai yang direncanakan, maka itu sudah bisa dipastikan efek negatif yang muncul yang nomor 2, madadati ahkamir rububiyah, yaitu melawan terhadap tatanan-tatanan hukum Tuhan. Tatanan hukum ketuhanan. Ini yang kedua. Yang ketiga, bila mana orang itu frustasi disebabkan karena rencana dirinya yang betul-betul direncanakan, dipersiapkan, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, maka akan memunculkan reaksi negatif yang nomor 3, munaza'atil qadar. Pada akhirnya orang itu tidak akan menerima terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kemudian orang tersebut akan menolak takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setiap yang direncanakan gagal terus? Kenapa setiap yang diinginkan gagal terus? Apa Allah tidak sayang kepada saya? Dan segala macamnya sudah mulai menggelombang. Pikiran-pikiran negatif. Pikiran-pikiran buruk. Prasangka-prasangka buruk kepada Allah terus akan menggelayut ke dalam hati dan otak orang-orang seperti ini. Dan yang terakhir, imbas negatif yang muncul bila mana orang itu terlalu menekankan diri untuk bertadbir, ngatur diri, ngatur awak, ngatur diri. Saya kalau enggak begini, enggak bakal begini. Saya kalau enggak di posisi ini, enggak mau saya. Misalkan, ternyata apa yang direncanakan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kenyataannya tidak sesuai. Maka akan muncul imbas-imbas negatif yang nomor terakhir, yaitu idha'atil umur. Jadi sama orang tersebut akan menyia-nyiakan umurnya, menyia-nyiakan hidupnya. Mengejar sesuatu yang tidak pasti, menentukan sesuatu yang tidak tentu, maka itu seperti orang yang menyia-nyiakan umur. Menyia-nyiakan umur itu artinya umurnya hilang tanpa dia rasa. Apa yang dikejar kagak dapat, tapi umur terus berjalan. Maka ini sama dengan orang menyia-nyiakan umur. Nah, oleh karena itulah, maka ada seorang ulama bernama Imam Sahal bin Abdullah. Bagaimana pendapat Imam Sahal bin Abdullah? Beliau berkata, "Zaru at-tadbir wal ikhtiyar. Fa innahuma yukaddirani 'alan nas 'insyahum." Kata beliau, tinggalkan tadbir itu, tinggalkan ikhtiar itu, fa innahuma, karena tadbir dan ikhtiar inilah yang membuat manusia menjadi susah. Hidupnya penuh dengan liku-liku. Hidupnya penuh dengan kesumpekan dan segala macamnya.
Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkeinginan untuk menempati sesuatu tempat itu boleh-boleh saja. Tetapi mentadbir diri, kalau saya tidak di tempat itu maka saya nggak mau. Maka itulah yang tidak boleh. Sehingga oleh pengarang kitab ini, arrih nafsakah. Tenangkan dirimu. Ya, arrih nafsakah. Istirahatkan dirimu minat tadbir dari macam-macam ngatur diri itu. Karena sesungguhnya tadbir itu akan membuat kita susah sendiri, akan membuat kita capek sendiri. Kalau seumpama terjadi ya syukur, tapi kenyataannya banyak apa yang direncanakan ternyata kenyataannya tidak sesuai rencana. Bagaimana kalau seumpama orang sudah benar-benar tadbirnya, benar-benar ikhtiarnya, ternyata tidak sesuai rencana? Otomatis akan menyebabkan orang tersebut jatuh kepada cacatnya praduga, cacatnya prasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap hal yang demikian, maka pengarang kitab ini berkata, "Fama qoma bihi ghairuka anka, la takum bihi nafsika, la takum bihi li nafsika." Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh selain kamu, perkara yang sudah ditetapkan oleh selain daripada kamu, mestinya kamu gak usah untuk menetapkan untuk dirimu juga. Yakni annal amroh mafru'un minhu. Il qad qama bihi ghairuka wa huwa Allahu ta'ala. Wa ma qama bihi ghairuka la faidata fi qiyamika bihi. Fayakunu qiyamuka fudulan la yambagi ayyatalabbasa bihi dzul uqulih. Kenapa kita ini oleh pengarang kitab ini untuk disuruh untuk santai, pelankan dirimu, tenangkan dirimu. Jangan terjebak dalam tadbir, ngatur-ngatur diri. Karena urusan makom, urusan kedudukan, urusan posisi, jadi apa kita, itu sudah ada yang ngatur gitu. Fama qoma bihi ghairuka. Adapun apa yang sudah diatur oleh Allah kepada kamu, la takum bihi li nafsika. Maka jangan kamu atur diri kamu. Apa yang sudah Allah atur kepada diri kamu, jangan kamu ngatur diri kamu. Gitu. Yakni annal amro mafrugun minhu. Artinya segala urusan sudah menjadi sia-sia. Segala urusan sudah percuma. Karena Allah sudah menentukan makom kita, kedudukan kita di mana. Wa ma qama bihi ghairuka la faidata fi qiyamika bihi. Adapun bila Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kepadamu tentang suatu kedudukan,
maka sudah tidak ada faedahnya kamu untuk mengatur dirimu untuk menduduki kedudukan yang lain. Tidak ada. Dan itu hanyalah kesia-siaan saja. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan akibatnya kemudian pada akhirnya ketika seseorang dengan apa yang direncanakan, dengan apa yang menjadi targetnya untuk dirinya harus begini dan begitu, ternyata kemudian tidak sesuai dengan apa yang menjadi target dan rencana-rencananya yang harus begini dan begitu, pada akhirnya kemudian akan menimbulkan efek-efek negatif seperti yang tadi disampaikan. Pertama, ibadahnya menjadi lemah, bahkan pelan-pelan meninggalkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, dia akan melabrak hukum-hukum ketuhanan. Padahal Allah yang menentukan, padahal Allah yang mengatur semua. Tapi dia sok ngatur sendiri, dia sok menentukan sendiri. Maka itu sama halnya dengan melabrak hukum ketuhanan. Akhirnya yang ketiga, dia tidak menerima takdir, dia menolak takdir. Dan yang keempat, sama dengan mengejar sesuatu yang kosong. Hingga kemudian dia menyia-nyiakan umur dalam hidupnya. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan yang bisa kita tarik dari kesimpulan kitab ini, dari hikmah ini adalah kita mau berprofesi menjadi apa saja bebas. Karena sejatinya pekerjaan itu yang penting halal, yang penting tidak membuat kita terhalang ibadah, yang penting kita tidak membuat keluarga menjadi tercoreng, maka kita gak usah gengsi, kita gak usah malu. Sehingga kemudian kita tidak usah pilih-pilih harus begini, harus begitu. Kalau nggak begini, nggak begitu, nggak mau. Itu adalah tadbir, itu adalah ikhtiar. Yang dikatakan oleh Imam Sahal bin Abdullah. Di dalam kitab tadi kita sampaikan. Kita mestinya tinggalkan semua itu. Gak usah kita ini mematok diri harus jadi ini dan itu segala macam. Kalaupun harus mematok diri seperti ini dan seperti itu, arih, ya, tenangkan, arih, pelan-pelan saja. Gak usah ngoyo, gak usah ngotot, gak usah harus mematok ini, harus kalau gak begini gak bakal. Maka itu akan berimplikasi buruk pada kedepannya nanti. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita bekerja apa saja patokannya yang penting halal. Yang kedua, patokannya tidak menghalangi kita ibadah kepada Allah. Yang ketiga, tidak membuat malu dan tercemar keluarga. Yang keempat, gak usah gengsi. Gak usah malu. Harusnya kita ini malu. Harusnya kita gengsi. Pakai sepatu nicis, pakai dasi hebat. Tapi kerjaannya korupsi. Itu mestinya gengsi yang begitu. Buat apa sepatu nicis, berdasi, tapi kerjaannya korupsi? Buat apa pagi-pagi ngejinjing
tas, lalu kemudian mendapatkan gaji negara, PNS, menjadi guru dan segala macamnya. Tapi kalau kemudian kenyataannya korupsi waktu, korupsi anggaran dan segala macam, mestinya itu yang gengsi. Dan jangan malu menjadi petani, jangan malu untuk menjadi tukang jual lekdut. Dan yang penting halal, itu saja patokannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan setiap arah dan perjalanan hidup kita. Maka kita nggak usah menentukan seperti apa diri kita. Berbuatlah apa yang kita perbuat selagi itu halal, tidak menghalangi ibadah, malah syukur-syukur akan malah nambah dekat ibadah kepada Allah. Sudah kita laksanakan. Dan selebihnya dari itu, kalau mungkin Allah memang akan menentukan takdirnya kamu menjadi petani, ya sudah jadi petani. Yang penting Allah ridha. Kalau takdirnya misalkan kamu menentukan Allah harus jadi begini, ya sudah jadi begini. Dan segala macamnya, gak usah. Gak usah kemudian menolak takdir Allah. Sehingga kemudian menantang atau melawan terhadap tatanan hukum ketuhanan. Gak usah. Dan itu semua akan mempercapek diri kita sendiri. Itu semua akan mempersulit diri kita sendiri. Dan yang terakhir, akan membuat hilang umur sia-sia, tak ada guna. Yang dikejar makin menjauh, terlaksana tidak. Akhirnya kemudian yang ada kecewa, akhirnya malas ibadah. Dan segala macam, menolak takdir dan segala macam. Ikhwanun al-kiram, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberkahi kita dalam setiap langkah, dalam setiap perjalanan-perjalanan kita untuk bisa sampai kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu ayyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.